Let's go, Darwin Núñez mode tidak mau dijual ke Arab ya guys ya. Oke, tadi ada pertandingan yang membuat gue greget di mana Liverpool berhadapan dengan Brentford di kandang Brentford ya. Dimana kalau melihat pertandingan itu gue sangat greget. Kenapa? Karena Diaz, Gakpo dan Salah sangat bapuk ya. Trio depan itu yang biasanya bagus banget mainnya, entah kenapa kehilangan ketajamannya. Bener-bener selama 70 menit mereka bersama-sama bertiga, benar-benar peluang itu banyak sekali. Bahkan Diaz yang dia punya peluang banyak 1-1 juga banyak yang gagal. Ini benar-benar buat gue greget. Gakpo yang tinggal sentuh bola ke gawang juga gagal. Salah yang tinggal ceplosin bola ke gawang juga gagal. Aduh, tadi pertandingannya bikin gue gregetan banget. Dan akhirnya masuk Darwin Núñez menggantikan Luis Diaz ya sekitaran menit 70-an. Dan sebenarnya Núñez pun tidak terlalu kelihatan ya. Dia banyak membuang-buang peluang juga sebenarnya Darwin Núñez ini. Cuma mungkin karena ya sebenarnya back Brentford ini mainnya ngelawak sebenarnya. Mainnya katro sebenarnya. Mereka banyak sekali salah passing. Mereka juga banyak sekali salah set up bola yang membuat lini tengah Liverpool tuh selalu bisa mengambil bola ketika Brentford melakukan transisi. Dan cara main Brentford ini sebenarnya sangat monoton dan sangat bisa ketebak, dimana mereka hanya mengincar counter dan mencari Mbeumo dan berkali-kali sebenarnya berhasil ya, karena ya back Liverpool juga tidak bagus-bagus amat mainnya. Tapi ya Alisson juga bermain cukup solid. Dia berkali-kali mainnya disiplin lah, dia nggak banyak meninggalkan posnya. Jadi good job untuk Alisson. Greget sekali gue tadi melihat pertandingan tadi. Beruntungnya di menit 90 ada kesalahan juga yang dilakukan oleh pemain Brentford, di mana TAA yang niatnya mau passing terus bolanya dapat Brentford, terus ternyata bolanya dapat lagi sama TAA dan akhirnya TAA passing dan akhirnya menjadi gol ya. Gol dari Darwin Núñez. Dan ya TAA juga mainnya so-so aja, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Kemudian Núñez gitu, Elliot, Curtis Jones juga di tengah juga lumayan menyegarkan ya. Secara stamina juga lumayan menyegarkan, tapi ya Elliot Curtis Jones ya levelnya di bawah McAllister ya. Jadi kelihatan memang secara kecepatan, secara decision making ini masih kurang lah dibanding McAllister. Tapi karena ya kelihatan banget pemain Brentford ini sudah kelelahan, jadi ya good enough lah 3 poin ini, dimana Núñez mencetak 2 gol. Dua-duanya di extra time ya, di menit 90+1 dan 90+3. Dua-duanya extra time dan dua-duanya bisa dibilang lewat passing dari kanan yang dilakukan TAA dan juga Harvey Elliott. Dimana gol kedua adalah counter attack, Núñez berhasil mengecoh satu pemain dan bang, gol. Ini adalah modal bagus untuk Liverpool, karena Liverpool akhir-akhir ini memang sangat menurun, terutama trio depannya ya. Kelihatan banget trio depannya ini kayaknya lagi lost confidence, lagi kehilangan kepercayaan dirinya. Ketiga pemain depan ini, baik Gakpo, Salah ataupun Diaz, tiga-tiganya ya, semuanya. Dan itu juga lumayan merugikan untuk pemain belakang, sehingga kalau ada ibaratnya ada kesalahan yang dilakukan pemain belakang itu jadi terlalu ke-expose. Kenapa? Karena depannya tidak bisa mencetak gol. Sebenarnya TAA itu akhir-akhir ini mainnya biasa aja ya, bagus gitu. Tapi karena hanya 1-2 kesalahan lah ibaratnya yang dia lakukan. Tapi karena depannya ini jelek, sehingga kesalahannya cuma 1-2 itu terekspos akhirnya. Itu yang akhirnya membuat belakang ini kelihatannya jelek, padahal belakang juga lagi bagus sebenarnya. Dan kelihatan memang di 3 pertandingan terakhir atau setelah di tahun 2025 ini ya, yang menggendong Liverpool itu adalah lini tengah, terutama Szoboszlai ini lagi bagus banget performanya. Dia bisa dibilang di musim ini dari awal musim kemarin, di tahun 2024 awal musim, Szoboszlai ini bagus banget mainnya. Sampai sekarang dia konsisten. Itu juga peran Szoboszlai juga yang membuat Salah pun bisa dibilang ke-trigger jadi bagus juga. Jadi bagus banget di tahun kemarin. Tapi entah kenapa kayak kelihatan kehilangan sentuhan Salah ini ya. Salah, kemudian Gakpo juga yang biasanya tajam, dia juga tadi agak kurang. Diaz yang sangat kurang ya. Luis Diaz ini terlalu banyak membuang peluang untuk setelah striker.
Jadi ya dia Nunes mode tidak mau dijual ke Arab. Nunes ini kan ditawar 70 juta sama Arab ya. Dan Liverpool nggak mau karena harga belinya tidak kan harga belinya 75 juta ya. Harga belinya 75 juta. Jadi 80 juta ya, 75 juta seingat gua. Jadi kan pas masih rugi ya, masih ada rugi. Jadi ibaratnya 2 gol ini membuktikan kalau Nunes ini sebenarnya masih layak ada di level Liga Inggris. Ibaratnya dia tuh datang sebenarnya dengan ekspektasi dia ini akan bisa dibilang bertarung dengan Haaland di daftar top scorer. Itu kan sebenarnya ekspektasi Nunes dari awal, tapi ternyata Nunes tidak sehebat itu ternyata ya. Nunes tidak sehebat itu, bahkan Nunes sekarang cadangan. Karena Slot lebih memilih Diaz ataupun Jota. Nunes cadangan. Jadi semoga ini membuat kepercayaan diri Nunes kembali timbul. Karena Nunes ini pemain bagus. Dia juga masih ada di usia peak. Dia ini masih 25 tahun ya. Nunes ini 25 apa 26? Ya sekitaran 25-26 tahun kan Nunes ini. Masih muda. Masih ada di usia peak. Jadi sangat disayangkan kalau Nunes udah harus ke Arab di umur yang masih 26 tahun. Agak sangat disayangkan. Jadi good move untuk Nunes. Ibaratnya dengan bapuknya 3 pemain depan ini, semoga Nunes ataupun Jota juga yang kemarin menjadi penyelamat, semoga Nunes dan Jota ini bisa mengisi bapuknya Gakpo, Diaz dan Salah akhir-akhir ini. Semoga bisa mengisi gitu. Dan tadi juga Chiesa masuk ya, tapi tidak terlalu memberikan impact banyak. Ibaratnya hanya penyegaran kecepatan aja karena Gakpo yang diganti ya. Itu Gakpo diganti dengan Chiesa, dan gua harap juga Chiesa juga menemukan ketajamannya. Kita tahu sebenarnya 6 pemain depan Liverpool ini super semua sebenarnya. Salah, dia pemain bisa dibilang pemain terbaik di Afrika. Kemudian Gakpo pemain terbaik Belanda. Kemudian Darwin Nunes striker terbaik Uruguay. Jota, kita tahu kualitas Jota seperti apa. Di Portugal juga dia luar biasa. Di Liverpool apalagi. Luis Diaz, dia adalah pemain terbaik Kolombia saat ini. Ya kan, Luis Diaz. Kemudian satu lagi siapa? Darwin Nunes, Chiesa. Chiesa ini kan bukan pemain sembarangan sebenarnya ya kan. Chiesa ini kemarin sempat menggendong Italia ya kan. Tapi akhir-akhir ini Chiesa selalu terbentur dengan cedera. Dia pun ibaratnya dibeli dari Juventus cuma 13 juta. Jadi ya, gue pun tidak berharap banyak sama Chiesa, tapi gue berharap keajaiban lah, mukjizat. Chiesa akan menemukan kembali levelnya. Supaya apa? Salah ini ada kompetitornya. Kelihatan Salah ini tidak ada kompetitornya. Salah ketika lagi jelek-jeleknya, nggak ada yang bisa gantiin. Makanya Salah meskipun jelek tetap main 90 menit. Gue berharap Salah ini ada kompetitornya. Supaya apa? Salah bisa kembali bekerja keras untuk menemukan lagi dirinya yang sebenarnya. Gitu. Dan hasil ini membuat Liverpool unggul 7 poin dari Arsenal di peringkat kedua, dan pertandingannya sama ya. Jumlah pertandingannya sama, tapi Arsenal akan bertanding besok. Menghadapi Aston Villa. Gue harap Arsenal kehilangan poin, gue harap juga Nottingham Forest kehilangan poin, sehingga juara ini bisa jauh lebih aman untuk Liverpool. Sebenarnya kalau tahun ini juara, Liverpool akan menyamai prestasi Manchester United dengan 20 gelar Liga Inggris. Gitu. Oke, good luck untuk Liverpool ke depannya. Semoga ini menjadi kepercayaan diri baru, karena 2025 ini bisa dibilang Liverpool lagi agak goyang. Semoga ini adalah kepercayaan diri baru. Ya, sukses untuk Liverpool. Sukses juga buat Nunes.